maju perang melawan penjajah. Nah, bisa lu kasih senjata der. Ya maaf saja kalau soal hal ini tentang kebangsaan, khususnya dalam agama dan kebangsaan saya agak keras sedikit. Kapan kalau tidak kita pecut kembali untuk bangkit, untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, NK, harusnya begitu. Suara Indonesia gegap gempita ini merendahkan yang lain. Orang takut akan melihat Indonesia. Bangsa Indonesia begitu fanatiknya terhadap kebangsaannya, jangan coba-coba lu. Lo itu diperhitungkan. Kembali ayam Indonesia, ayam Bangkok. Kasih warga negara tuh. Ya iya. Yang nanam kita, yang ribut kita, pupuk kita sampai duren motong, duren Bangkok, jambu Bangkok. Alhamdulillah masih kebagian gula Jawa. Pisang Ambon, alhamdulillah, tapi melarat. Tapi coba kita, pisang Ambon Indonesia, gula Jawa Indonesia, ayam Indo, jambu Indo, harusnya kan begitu. Tunjukkan kefanatikan kita terhadap hasil tanah air ini, baru ekonomi akan maju di Indonesia. Fanatik terhadap orang lain terkadang merugikan bangsa sendiri, tidak sadar dalam bidang ekonomi. Coba kalau kita fanatik, Cina mana ya? Empati. Kalau Indonesia, sebelum menguntungkan orang lain, untungkan bangsa sendiri dahulu. Karena apa? Kefanatikan. Tapi kefanatikan atau muncul nasionalisme seseorang bangsa, seseorang dari anak bangsa, kalau tidak tahu sejarah nasionalismenya ngambang. Karena ruhnya nasionalisme adalah sejarah. Nah, ruhnya merah putih apa? 3 hal. Jangan dikira itu berkibar merah putih saja. Itu punya ruh. Apa ruhnya? Kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa. Catat itu supaya tahu kita semuanya. Kalau merah putih itu udah miring begini sedikit, berarti kehormatan kita ikut miring itu. Tegak lurus. Harusnya begitu. Makanya kita pakai ikat merah putih dan sebagainya. Kita didik kembali regenerasi ini supaya mengetahui dan mengerti, merasa, menambahkan, memiliki Indonesia. Harusnya gitu. Ini pun tuntunan baginda Nabi, hubul watan kok. Jangan dikira hubul watan itu lepas dari tuntunan baginda Nabi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa terima kasih kita kepada para beliau? Kalau kita mengerti terima kasih kepada para beliau, luar biasa. Ya Allah, tidak mungkin tuh wali 9 sendirian. Jasanya banyak sekali tokoh-tokoh ulama, penerus-penerusnya. Dan kita mengetahui itu para pejuang yang ikut andil memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Luar biasa. Kita tahu sejarah-sejarah beliau. Maka apa terima kasih, ucapan terima kasih kepada para beliau. Kalau kepada baginda Nabi, walah terlalu tinggilah, kepada kedua orang tua saja sudah sulit kok. Nah, inilah pentingnya Maulidin Nabi, nanti diteruskan oleh kholnya para ulama-ulama. Kholnya Mbah Kiai ini, Ajengan ini, Habib ini, dan lain sebagainya. Supaya bangsa ini tidak keparemen obor. Kalau sudah kepaten obor mau ngomong apa? Diponegoro sudah tahunnya 1825, selesai 30, wassalam. Bagaimana asal usulnya? Duka. Kalau ditanya yang lain, ya ajengan kumaha riwayat kumaha, baru jengcena. Sampai kapan baru jengcena? Tidak tergali sejarahnya.
lama-lama wassalam. Tuh kalau kita lihat umroh juga sedih. Lihat ke Bake, lihat ke Ma'la, kuburan para ulama aulia di Indonesia begitu terhormat, tapi di sana rata begitu saja. Nanti anak-anak kita kalau tanya mana makamnya azwajun Nabi, haram, 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 paling ada itu. Itu yang terjadi. Tanya makam sahabat ini, mamnu, mamnu, haram, haram. Nah ini bagaimana umat ini kalau sudah kehilangan sejarah? Di Indonesia umpamanya, peninggalan Wali Sembilan, peninggalan penjajah. Untuk membuktikan harus kita jaga, melestarikan. Untuk apa? Pembekalan regenerasi yang akan datang. Buktinya dijajah Belanda mana? Nih buktinya. Linggarjati itu, tempat dulu perundingan. Jangan dirubah itu, tolong. Umpamanya ini. Sebab ini termasuk situs sejarah tanda bukti adanya penjajahan di Indonesia. Situs mana lagi harus dipertahankan, regenerasi biar tahu bahwa Indonesia merdeka bukan hadiah, Indonesia merdeka berdarah. Ingat, mana sekarang yang mengetahui? Ini yang memperhatinkan kita. Kalau gemblengan ideologi agama sudah cukup, yakin saya. Tapi kemerosotan nasionalisme, al-mahabbah, cinta kepada tanah air mulai melentur, semakin digerogoti. Kalau sudah melentur, bangsa ini sudah tidak mempunyai nasionalisme merosot, tinggal Allahumma hadina fima hadait. Indonesia tinggal dipecah belah, minta jadikan berapa, kawas tumpeng dibagi seberapa. Coba berpikir ke sana sedikit. Indonesia itu kayak perawan yang seksi, pemuda yang ganteng menunggu. Kapan ini bisa kita monopoli, bisa kita lamar, kapan? Sadar itu. Dengan segala cara. Yang satu oknum muncul pembusukan. Kenapa kamu cinta sama orang itu walaupun seksi kan jelek, itu kan begini, itu kan begini. Padahal realita orang tahu itu anak cantik. Kalau itu laki tahu kalau anak itu ganteng. Tapi bikin pembusukan. Yang satu sisi oknum muncul lagi. Ah, pemuda apa itu? Kamu kan kadang nggak tahu ini orang. Padahal ini anak soleh luar biasa. Dihembuskan. Begitulah cara pembusukan supaya orang melentur cinta kepada bangsa dan tanah airnya. Kalau sudah begitu, sekali lagi kayak tumpeng tinggal dibagi berapa. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu ini terpecah belah? Buktikan kalau tidak. Buktikan kalau tidak. Caranya jangan mudah dipecah belah oleh hoax. Jangan mudah dipecah belah oleh satu fitnah. Sehingga kita mudah terbakar dan lain sebagainya. Itu yang ditunggu cara untuk memecah belah Indonesia. Sadar atau tidak? Ya, saya betul sekarang terang-terangan aja ngomong, bukan ada Pak Dandim, dia ada Pak Polres tuh. Ada lainnya. Betul enggak? Iya. Nah, itulah. Maka dari itu, ayo kita jaga bareng-bareng, berkiblat, lihat akhlaknya Rasulullah, maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bekal kita, mempertahankan ideologi kita, khususnya kami warga ahli sunnah wal jamaah. Itulah untuk pedoman kita, semakin kuat. Orang tua dahulu sudah banyak menggambarkan bagaimana membangun cinta tanah air. Contoh Pak, duga di dia masih ayah kene tante abdi manteu terang. Lamun bade ngabangun rumah rompok, pasti di tiang tengah itu ada janurnya, ada cau, ada pare, ada lain-lainnya. Lalu bendera merah putih dilikat. Masih ada entah tidak? Benar, budaya itu teruskan. Sebab itu penanaman yang luar biasa dari dalam, bukan penanaman dari luar.
pada waktu zaman Belanda, kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, siapa yang berani pasang merah putih? Siapa yang berani? Bisa pulang umur itu. Semua instansi pemerintahan Hindia Belanda benderanya. Tapi ulama kita, sesepuh bangsa kita tidak kehilangan akal. Bagaimana caranya? Menanamkan merah putih. Setiap bikin rumah dilipat pakai bendera merah putih. Tapi caranya nanti pakai janur dulu, tiwu, pare, cau, dan lain-lainnya. Baru dipasang pakai upacara bekakak. Panggang ayam, pakai doa. Itu kan penutup belaka. Belandanya datang. Wah. Culture, no problem, no problem, dianggapnya ini culture aja dah. Coba kalau pasang merah putih aja langsung ekstremis. Nah, tapi ditutup oleh ulama-ulama kita dengan sesepuh kita. Ini culture. Kalau hati saya ngomong lu yang bodoh aja. Aman. Filosofi ini kita ambil. Padahal ada yang 3 hari baru dipasang reng usuk, ada yang 1 minggu. Kira-kiranya umur janur yang begitu cantik, kuningnya, langsetnya begitu, kira-kira 1 minggu kena panas. Lama musim halodok awas kieu teh kumaha panasna. Cepat berubah warnanya, bisa jadi coklat karena panas. Berubah tidak? Berubah. Pisangnya semakin matang, padinya semakin koneng, semakin coklat. Tiwuna, aduh, lamun arandemenna turun. Coba, semuanya berubah. Merah putih berubah tidak? Jadilah bangsa seperti itu, tidak mudah diengkok-engkok, dibelok-belokkan. Itu filosofi yang luar biasa. Cuma kita kan tidak membaca, ini seolah ini buat budaya bangsa. Kan itu kan.